Kita ini kan seperti orang kuliah gitu. Ada ujian, ada yang gagal, ada yang nanti masuk masa remedi. Remedi. Saya pikir bulan puasa ini kan masa remedi yang disediakan Allah untuk kita ya. Jadi remedi iman, remedi ketakwaan. Jangan-jangan ini remedi iman terakhir buat kita. Kita tidak tahu, maka manfaatkan dan kita song-song Ramadan 1444 Hijriah ini dengan sukacita dan rasa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Orasi yang berbahagia kapanpun dan dimanapun berada. Sekarang kita bertemu lagi dengan saya Talkis Nurdianto. Pada kali ini kita dalam edisi Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masehi. Kita sudah siapkan narasumber yang luar biasa untuk menemani podcast Orasi pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Profesor Dr. Gunawan Budianto, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah hadir di ruangan kita ini, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya di Prof yang berbahagia yang dinanti-nantikan oleh pemirsa podcast Orasi. Nah, pada kesempatan kali ini Prof, kita akan berbincang terkait dengan Ramadan dan lebih spesifik adalah bagaimana UMY sambut Ramadan 1444 Hijriah ini. Ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Mas Tazkir. Sekali lagi ini kan luar biasa ya. Jadi kita ini kan seperti orang kuliah gitu. Ada ujian, ada yang gagal, ada yang nanti masuk masa remedi. Remedi. Saya pikir bulan puasa ini kan masa remedi yang disediakan Allah untuk kita ya. Jadi remedi iman, remedi ketakwaan. Ya. Tapi yang jelas pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesempatan, insya Allah merasakan Ramadan 1444 Hijriah ini. Insya Allah, amin. Ya tentunya mudah-mudahan dengan kualitas yang lebih baik. Amin, amin. Khusus untuk kampus kita ini memang kita selalu menyongsong Ramadan dengan gegap gempita ya. Artinya bahwa alhamdulillah pandemi Covid sudah berlalu, sehingga kita bisa kembali mendapatkan secara penuh lah setelah 2022 kita coba, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dan 2023 ini dengan penuh keriangan kita kembali kepada kegiatan Ramadan untuk dosen, untuk karyawan secara penuh, di samping juga untuk kemahasiswaan. Nah, rutin pertama ya kita selalu menjadi tuan rumah untuk pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan mulai tanggal 24, 25 dan 26 Maret. Atau 2 sampai 4 Ramadan. Menariknya dari apa yang diselenggarakan oleh MPK SDI ya, di Majelis Pendidikan Kader Sumber Daya Insani pimpinan Pusat Muhammadiyah ini adalah kita melibatkan lebih banyak peserta, sehingga kita harapkan nanti dari para pegiat terutama pimpinan Muhammadiyah pada hampir mungkin tidak nasional ya, tapi sebagian dari teman-teman ini bisa datang ke UMY, dan kita perkirakan pesertanya 500 sampai 600 sampai 600 ramai nanti. Pada waktu yang sama juga akan diadakan di UMJ, karena tidak mungkin kita mengcover ya secara nasional itu seperti itu. Nah, tema yang menarik dari apa yang nanti akan banyak disinggung itu adalah Muhammadiyah memasuki era baru. Pertama adalah era digital, yang kedua adalah diaspora. Ternyata dari beberapa tahun kita
coba amati, kita telusuri, ternyata memang diaspora Muhammadiyah, terutama orang-orang Muhammadiyah Aisyah ini cukup luar biasa. Ya. Terakhir bulan Juni 2022 di kawasan Eropa, terutama di waktu itu di Paris, ternyata kita bertemu dengan bukan cuma dengan PCIM, bukan cuma dengan pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, ternyata dengan warga Muhammadiyah juga. Warganya. Dan luar biasa, mereka ada yang sudah menetap 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan mereka tetap mengharapkan agar bendera Muhammadiyah itu bisa berkibar di Paris. Sehingga era digital, kemudian juga era diaspora, berarti menginternasionalisasi Muhammadiyah itu menjadi satu isu yang menarik untuk pengajian Ramadan 1444 Hijriah ini. Nah, kemudian juga pengulangan materi sebagian besar ini juga akan kita lakukan mungkin nanti sekitar 12 Ramadan akan diulang lagi khusus untuk dosen dan karyawan. Ya ini hitung-hitung refreshing juga, kemudian kita melihat bahwa agar supaya teman-teman aktivis, ya kita berharaplah semua dosen dan karyawan Tendik ini menjadi aktivis Muhammadiyah di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, sehingga mereka tidak ketinggalan isu yang sedang berkembang. Di Muhammadiyah, terutama tantangan-tantangan yang saya pikir memang sudah jauh berbeda dengan kondisi 10 tahun yang lalu. Artinya akan ada nanti tipe-tipe gerakan baru Muhammadiyah ini. Walaupun kontennya sama ya, tapi yang jelas semangat Al-Ma'un itu kan bisa dikemas sesuai dengan zamannya. Nah, ini yang teman-teman dosen dan karyawan Tendik harus tahu itu masalah itu. Biar tidak ketinggalan informasi. Ya. Kemudian uji coba untuk ke iktikaf tahun kemarin, alhamdulillah banyak dosen yang minta lagi diadakan. Nah, iktikaf jadi 10 hari terakhir, 9 ya sekarang. 9 hari terakhir. Kita sudah putuskan nanti para dosen dan karyawan juga mahasiswa juga tetap kita melayani mereka yang iktikaf dengan menyediakan santap sahur. Nah, mudah-mudahan ini lebih berkualitas karena kita hanya berusaha lah bagaimana kita selalu lebih baik dibanding tahun lalu. Kan remedi, kalau remedi kan pasti minta nilai yang lebih baik. Diulangi dan lebih baik hasilnya. Lebih baik hasilnya. Tidak ada standar minimal. Ya, betul. Betul. Kalau berkait dengan tema, Prof. Kalau tahun kemarin kalau tidak salah UMY mengangkat tema UMY mengabdi. Bagaimana dengan tahun ini, Prof? Tahun ini kita mengangkat tema keep moving on ya. Jadi kita dengan kondisi dan semangat, dengan giroh, dengan sibkoh yang sama, kita sama tetap bekerja untuk mengembangkan UMY. Dalam rangka ya kan sebetulnya kuncinya kan sudah dipakai oleh teman-teman di masjid. Bagaimana kita bisa meningkatkan rasa kebersamaan, kemudian ya apa gunanya kita ini menjadi umat Islam dan apa gunanya kita telah melalui beberapa puluh kali Ramadan kalau tidak kemudian meningkatkan tes kesalehan, nah, terutama kesalehan sosial. Nah, UMY mengabdi masih kita teruskan, artinya masih ada beberapa juga dari umat kita yang masih membutuhkan. Ternyata banyak juga yang belum recovery. Ya. Oleh karena itu meningkatkan kesalehan sosial termasuk itu tetap kita akan lakukan. Untuk ini, ya. Jadi untuk program-program UMY ini tadi kalau yang Prof Gun sampaikan menjadi tuan rumah untuk pengajian PP Muhammadiyah, berarti kebermanfaatan skala nasional, betul, dan juga memperhatikan aspek internasional bagi pengikut Muhammadiyah di luar negeri, termasuk juga untuk yang dosen dan juga karyawan dan mahasiswa dengan iktikaf. Kalau program untuk masyarakatnya, Prof, masyarakat sekitar kampus, apakah ada program khusus? Biasanya 1 minggu sebelum hari Idul Fitri kita mengajarkan buka bersama dan pengajian pertama itu adalah pertama dengan wartawan pers gathering, yang kedua dengan tokoh masyarakat di sekitarnya. Kita akan undang sekitar 60 sampai 75 masyarakat di sekeliling UMY untuk kita mencoba untuk berdialog, kemudian ya sambil
sambil buka bersama. Ini rutin kalau ini. Oh, rutin. Ya, ini Berarti rutin untuk masyarakat yang berada di sekitar UMY, insya Allah tunggu undangan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Ya, juga akan diundang oleh Prof. Gunawan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi juga dalam undangan itu tidak hanya berbuka, tentunya ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Biasanya kita dialog dulu. Ya. Kemudian setelah itu ya kita silaturahim lah beramah-tamah. Dan memang banyak kasus sebetulnya sih, tapi ya masih dalam batas yang kewajaran. Wajar ya. Seperti mahasiswa itu kalau lewat gang kenceng ya. Kemudian tata krama ya, berarti kemudian knalpot yang dibuka. Ini yang paling sering dikeluhkan masyarakat itu knalpot. Mengganggu, knalpot yang dibuka, yang suaranya memegakkan telinga. Tapi mudah-mudahan lah mahasiswa kita juga tambah dewasa ya. Tapi sayangnya udah dewasa dia lulus. Yang baru lagi adiknya. Nah, ketika lulus knalpotnya diganti dengan yang standar. Ini juga untuk kita ya selaku mahasiswa untuk memperhatikan terkait dengan adab. Kalau misalkan ada pepatah di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Ternyata adab-adab itu harus kita perhatikan. Ya masyarakat merasa terganggu dengan suara yang knalpot yang diganti dengan yang tidak standar itu. Dan tadi dengan banyaknya program yang disiapkan UMY, Prof, tentunya ada kepanitiaan. Memerlukan berapa banyak tenaga, Prof, untuk menghandle kegiatan Ramadan? Yang paling banyak itu kan kita melibatkan mahasiswa ya, terutama untuk pembagian takjil secara drive-thru maupun pembagian takjil di dalam masjid sendiri. Mungkin ini sudah kita serahkan ke LPPI. Kalau tahun kemarin itu sampai 80 orang ya. Panitianya? Ya, banyak. Teman-teman relawan itu. Ya tapi nanti menjelang mendekati Idul Fitri semakin berkurang. Karena pada balik kampung tentunya. Tapi banyak panitia yang tetap tinggal di sini. Tahun kemarin 24 orang ya. Sampai hari raya Idul Fitri. Iya, bahkan sampai mengadakan sholat Id di kampus. Luar biasa nih. Mereka ini luar biasa. Sebagian mereka itu juga ada yang dari mulai Covid masuk. Dan ada yang sudah lulus ya kita ganti dengan adik-adiknya. Adik-adiknya. Ya. Berarti kurang lebih 60 sampai 80 panitia yang dilibatkan itu, ya. Dari berbagai unsur, mahasiswa, dosen dan juga karyawannya. Ya, nah, terkait dengan persiapan ini, Prof, menyambut bulan suci Ramadan, ada pesan khusus yang Prof Gun sampaikan untuk pemirsa Orasi yang berbahagia? Ya. Artinya ini bukan cuma untuk saya pribadi. Juga untuk dosen, karyawan dan mahasiswa ya. Itu tadi jangan-jangan ini remedi iman terakhir buat kita. Kita tidak tahu, maka manfaatkan dan kita songsong Ramadan 1444 Hijriah ini dengan sukacita dan rasa bersyukur. Ya. Karena banyak dari teman kita, saudara kita, saudara dosen dan karyawan yang tidak berkesempatan untuk merasakan Ramadan Agung tahun ini. Saya pikir ya mari kita bersama-sama lah untuk meningkatkan rasa kebersamaan, kemudian juga meningkatkan kesalehan sosial. Karena hanya itu iman dan takwa yang nanti akan menemani kita. Bukan mobil kita yang barusan kita kredit, bukan rumah kita, bukan jabung juga, bukan jabatan fungsional kita, tapi iman dan ketakwaan itu yang menjadi dan takwa itu lebih banyak saya pikir kontennya itu kesalehan sosial. Jadi kenapa dalam hal ini kan Muhammadiyah selalu menjadikan al-ma'un itu sebagai landasan untuk berbuat ya seperti itu ya. Terima kasih Prof Gunawan Budianto yang telah membersamai kita. Teman-teman podcast yang berbahagia, ada pesan menarik adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan pribadi dan juga sosial. Tadi ada satu pertanyaan, statement ya, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau itu sudah kita tancapkan dalam hati kita, maka ada usaha untuk memperbaiki dengan maksimal mungkin. Kalau ini jadi sebagai tempat dan waktu untuk remedi, mari kita remedi dengan sebaik-baik kesempatan dan juga dengan sebaik-baik persiapan sehingga hasilnya juga menjadi hasil yang terbaik. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membersamai kita dan pemirsa semua podcast Orasi yang berbahagia. Dan kita bertemu di lain kesempatan pada edisi Ramadan 1444 Hijriah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ini. Dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.